Salam, selamat sore anak-anakku yang terkasih. Apa kabar? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, karena hari ini kita semua dapat bersama-sama mengikuti ibadah online sekolah minggu kita, meskipun secara online. Nah, sudah beberapa bulan kita belajar dari Injil 4 berganda, yaitu lambang-lambang gereja kita. Dari lambang-lambang itu, kita bisa mengetahui Tuhan kita. Anak-anak sekolah minggu, sebelum ibu menyimpulkan dari tema firman Tuhan kita tentang siapa dia, kita harus mengetahui dahulu ya seputar gereja kita. Pada tahun 1887, Albert Benjamin Simpson, yaitu disingkat A.B. Simpson, mendirikan sebuah gerakan misi dunia, The Christian and Missionaries Alliance atau CMA, yang akhirnya melahirkan Gereja Kemah Injil Indonesia, yaitu GKII, yang memiliki simbol Injil 4 berganda. Simbol yang pertama adalah salib. Tuhan Allah begitu mengasihi manusia yang berdosa. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Salib yang mengingatkan kita bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Yesus mati disalib sebagai penyelamat. Yesus tidak berbuat dosa. Yesus sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya, disalib agar kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bejana pembasuhan, Yesus pengudus. Firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23-24 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi, jika kita tahu bahwa keselamatan di dalam Yesus itu sudah pasti, asalkan kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan kita menerima anugerah kekudusan atau anugerah pengudusan dari Tuhan kita melalui darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Bukan lagi dari darah domba sembelihan yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi pada zaman Perjanjian Lama dalam Alkitab kita. Jadi kita nggak usah lagi menyembelih domba, karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Buli-buli minyak, yaitu Yesus penyembuh. Nah, melalui darahnya Yesus yang tertumpah di kayu salib, Yesus menyembuhkan bukan hanya penyakit fisik, yaitu penyakit tubuh, tetapi juga menyembuhkan hati dan penyakit pikiran yang membuat kita jadi terluka. Firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 4-5b, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya,
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan juga memulihkan hati yang hancur. Itulah kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus melalui darahnya yang tercurah. Lalu mahkota, yaitu Yesus Raja yang akan datang. Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya ke dalam dunia. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11b mengatakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Tuhan Yesus nanti akan turun untuk yang kedua kalinya ke dalam dunia. Tetapi bukan lagi sebagai seorang bayi loh. Melainkan Tuhan Yesus datang sebagai Raja yang berkuasa. Yang akan memberikan mahkota kepada semua orang yang setia kepada imannya. Yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan bersaksi tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja. Dia akan menjemput kita dan memberikan mahkota. Yesus itu cukup sejak kita diselamatkan sampai Yesus datang kembali. Hanya Yesus itulah yang patut diceritakan. Jadi jangan suka nyetain orang ya. Itulah yang kita wartakan dan Yesus cukup untuk semua kebutuhan kita. Baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Karena sejak kita menerima Tuhan Yesus dan kita menjadi anaknya, sampai Yesus datang kembali sebagai Raja untuk menjemput kita, sejak dahulu hingga ia datang kembali untuk memerintah, ia cukup bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan, terima kasih karena kami sudah selesai mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kami dan sepanjang hidup kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang Ibu mau mengevaluasi selama ibadah online kita tentang Injil 4 berganda. Yang pertama, salib. Siapa dia? Yesus Juru Selamat. Dan juga bencana pembasuhan. Siapa dia? Yesus Pengurus. Yang ketiga, tentang buli-buli minyak. Siapa dia? Yesus Penyembuh. Dan tentang mahkota. Siapa dia? Yesus Raja yang akan datang. Oke, kita akan mengakhiri ibadah online kita sore ini. Teman-teman diminta untuk berdiri sekali lagi ya. Kita akan memuji Tuhan. Bapa terima kasih. Dan doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Ayo semuanya berdiri dan dengan sikap doa kita mau katakan Bapa terima kasih.
mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai dan menolong kami sehingga kami boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu kami di sore hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah supaya mereka tetap sehat, kuat, dan mampu melakukan sekolah dan sekolah minggu secara online dengan baik sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami, Mama dan Papa yang terus bekerja. Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan. Dan kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, akhirnya. Biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kemah Injil Filipi Cengkareng, Jakarta. Tetap di rumah ya, dan tetap semangat. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay